Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat-sahabat, hari ini kita berada di negeri yang mayoritas umat Islam. Maka suara bacaan Al-Quran, pembelajaran Al-Quran menjadi sesuatu yang insya Allah mudah kita dapatkan, gitu ya. Antum tinggal membuka YouTube yang bahasa Indonesia misalnya ya, karena kita orang Indonesia, maka disitulah kita banyak belajar tentang bagaimana Al-Quran, cara membacanya, atau juga bagaimana mentadaburi Al-Quran, dan bagaimana mengamalkan serta menjalankan Al-Quran dengan baik dan benar. Dan juga kita bersyukur berada di lingkungan masyarakat yang notabene Islam menjadi majority. Di Jawa Barat, di Bandung, itu luar biasa. Bayangkan teman-teman, seandainya kita hidup di yang minoritas, maka tantangannya akan sangat jauh lebih berat. Kita berbahagia dulu Bandung menjadi salah satu trendsetter. Trendsetter, banyaknya pemuda yang berbondong-bondong ke masjid. Ya, ada kajian sampai wah penuh. Biiznillah, masjid penuh. Kita mau ngadain kajian di suatu tempat, di masjid besar, itu udah full book sampai beberapa bulan ke depan. Wah, itu suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Namun di perjalanan, tentunya seiring dengan waktu, ada tren yang turun lagi. Dan bahkan hari ini, dengan adanya wabah, para ulama kita ya tentunya mengeluarkan fatwa untuk kita tidak berkumpul beramai-ramai di masjid. Kita menjadi rindu kan? Ya, rindu ingin berkumpul, ingin sholat berjamaah, ingin melaksanakan ibadah Jumat dalam artian di masjid, ingin berjamaah bersama-sama. Wah, luar biasa gitu. Kadang-kadang sesuatu yang nikmat itu baru kita rasakan kenikmatannya ya saat nikmat itu dicabut gitu. Contoh lah misalnya tadi. Jadi evaluasikan muhasabah bagi kita, kenapa Allah sementara gitu ya dengan keadaan yang terjadi saat ini seakan-akan dalam tanda petik melarang kita untuk datang ke rumahnya. Padahal Allah kemudian mengatakan melalui sabda nabinya bahwa tempat yang baik adalah masjid. Yang Allah paling cintai adalah masjid. Maka dinamakan Baitullah. Dinamakan rumahnya Allah. Ini menjadi muhasabah. Jangan sampai nanti ketika wabah ini dicabut, kita jadi bermalas-malasan lagi. Jadi harapannya teman-teman, ini jadi dari hati saya yang paling dalam. Mari kita sama-sama ramaikan kembali gerakan-gerakan kembali ke masjid. Bangkit dari masjid. Semuanya yang notabene memakmurkan masjid, kita lakukan lagi. Walaupun misalnya, mohon maaf, trennya dalam tanda petik sudah mulai turun, tapi ya kita ingin menjadi orang yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka dari itu, barangkali Ramadan adalah momentumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat untuk mencabut wabah ini dari sekitar kita semua, dari seluruh permukaan bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengizinkan kita kembali ya dalam tanda petik untuk kembali ke rumahnya, untuk kembali bersama-sama bermajlis, berzikir di rumahnya. Teman-teman, maka sekali lagi kembali kepada Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an adalah poin utamanya. Yang menjadikan sekali lagi bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar menjadi lebih mulia dibandingkan dengan malam-malam yang dibandingkan dengan bulan yang lainnya adalah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya. Maka Al-Qur'an kata kuncinya. Al-Qur'an kata kuncinya sehingga Allah memberikan keistimewaan yang lain. Setan dibelenggu, ya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Bahkan ada satu malam yang khairu min alfi syahr. Apalagi suasana semesta mendukung ya. Yang tadinya tidak Islami
Tiba-tiba perubahan itu terjadi menjadi Islami, ya. TV-TV menjadi Islami dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka ini kesempatan buat kita semua untuk kembali, kalau belum diizinkan di masjid, ya di rumah masing-masing. Memperkuat riadoh ruhaniyah kita. Memperbanyak baca Quran, mentadaburi Quran, ya. Lihat tayangan-tayangan Zoom, via Zoom dan seterusnya, kajian online, kolom yang akan diadakan oleh Wan Ummah. Misalnya untuk apa? Untuk semakin terus meningkatkan giroh, semangat dalam beribadah. Sehingga apa? Sehingga benar-benar ya karantina, isolasi diri kita di rumah masing-masing itu adalah dalam rangka kita seperti beruzlah. Seperti kita berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiada hari, tiada jam yang kemudian kita habiskan untuk beribadah. Jadi semacam penguatan diri. Semacam kita ingin olahraga menjadi petarung di luar, maka biasanya petarung itu latihan dulu. Ya. Nah, maka memanfaatkan Ramadan itu sebagai momen itu. Baik teman-teman. Maka kenapa Al-Qur'an harus dijadikan sebagai titik balik? Pasti. Karena tadi kita sampaikan bahwa apa yang menjadikan salah satunya Makkah dan Madinah kemenangan Islam itu dicapai. Tentunya dengan Allah menurunkan wahyu Al-Quran ini. Apa yang merubah tatanan dunia ini menjadi baik di masa dahulunya? Karena 1400 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai hudal linnas subainatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan perubahan umat manusia, ya, yang tadinya jahiliyah, yang tadinya menyembah kepada sesama, menyembah kepada berhala, ingin hanya kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu diawali dengan Al-Qur'an. Nah, maka sahabat-sahabat semua, coba bayangkan. Kita bisa sering mendengar ya sahabat yang bagaimana ketika sudah tersibuk dengan Al-Qur'an, beliau karakternya menjadi berubah luar biasa. Misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an? Dahulu barangkali menjadi musuh Islam. Dahulu barangkali tingkat kemuliaannya jauh sekali. Bahkan mungkin tadi karena beliau dahulu sebelum masuk Islam, sebelum berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, adalah sosok yang menjadi opposite, menjadi lawan bagi Islam itu sendiri. Tapi ketika beliau Umar bin Khattab radhiyallahu an datang ke rumahnya, tiba-tiba mendengar adiknya membaca Quran surat Toha, apa yang terjadi? Tersentuhlah, Allah berikan hidayah kepada dirinya. Setelah berikan Allah hidayah kepada dirinya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, apa yang terjadi? Umar menjadi sosok khalifah yang percepatan perubahan dirinya, kualitas dirinya yang tadinya jahiliyah, yang tadinya rendah, yang tadinya tidak berharga di hadapan Allah. Tetapi setelah Al-Quran mensibgoh dirinya, dia menjadi bangkit. Dia menjadi pembela Islam. Dan bahkan menjadi penerus daripada kekhalifahan setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pun sahabat-sahabat yang lain. Bagaimana misalnya Ansor, kaum Ansor. Kaum Ansor adalah kaum yang menerima, yang berada di Yastrib atau Madinah. Yang menerima atau menjadi tuan rumah bagi para muhajirin yang rela meninggalkan seluruh aset hidupnya, pekerjaannya, perniagaannya, keluarganya yang tidak beriman. Dalam rangka apa? Dalam rangka berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Tapi ketika perintah hijrah datang dari Mekah ke Yastrib, maka tinggalkan 700 km kurang lebih berjalan kaki, ya, dari Mekah sampai ke Yastrib, sampai ke Madinah. Dan ketika mereka akidah iman dan sudah tersibuk dengan Al-Quranul Karim, maka seketika sami'na wa ata'na. Lalu apa selanjutnya yang terjadi? Kaum Ansor menerima mereka dengan lapang dada. Sampai kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Mereka rela bersaudara atau dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan kaum muhajirin
yang seketika tidak punya apa-apa karena ada perintah hijrah, datang ke Yastrib. Apa yang terjadi? Rasulullah mempersaudarakannya dan diterima dengan baik oleh kaum Ansor. Kira-kira kenapa kaum Ansor itu mau menerima kaum Muhajirin? Mau menjadikan saudara kaum Muhajirin? Mau menjadikan, misalnya contoh ada yang sampai berkorban, menyerahkan sebagian hartanya untuk menolong, untuk berukhuwah. Luar biasa. Jadi benar-benar seketika kemiskinan yang tadi ya, karena kaum Muhajirin meninggalkan harta dan sebagainya itu, datang ke Yastrib, ke Madinah. Tapi kaum Ansor, kira-kira apa yang menjadi landasan kaum Ansor itu mau menerima kaum Muhajirin? Tentunya kaum Ansor, mereka adalah yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan yang pasti juga mereka telah tersibgoh dengan petunjuk-petunjuk atau hudan di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi mereka beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada Al-Quran, ya, kepada qada dan qadar, kepada hari kiamat, sehingga persaudaraan abadi, ukhuwah Islamiyah merupakan persaudaraan yang abadi, bukan hanya di dunia, tapi kelak di akhirat. Maka dari situlah kita lihat bagaimana kemudian setelah berhijrah itu, atas petunjuk Allah dan Rasulnya, atas sibgoh Al-Quran sebagai kalam Allah yang dijadikan hudan oleh kaum Muhajirin dan Ansor, maka dari situ pula kemudian Islam menjadi rahmatan lil alamin, dalam artian menjadi menang, menjadi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.